Kemudian yang poin B, mencontohkan perilaku tolong-menolong dan kerjasama. Nah, yang pertama, tolong-menolong dalam lingkungan keluarga yang harus kalian pahami. Yang pertama, membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah seperti memasak, mengepel lantai, menyapu halaman. Nah, di sini yang pertama tolong-menolong dalam lingkungan keluarga. Nah, yang harus kalian terapkan di rumah yaitu seperti yang tadi dibahas, membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah, jangan lupa kalau kamu di rumah kan lagi libur ya. Nah, harus setidaknya membantu sedikit pekerjaan ibu dari mulai mengepel, memasak, menyapu halaman. Nah, karena kalian harus belajar dewasa ya, bukan berarti dewasa dalam umur, misalkan dewasanya mandiri ya. Nah, kemudian kedua, membantu ayah baik diminta maupun tidak diminta. Jangan kalau misalkan eh, nak ini bantu ibu ngepel. Nah, jangan sampai karena disuruh. Jadi harus inisiatif sendiri dari diri kalian ya. Misalkan ibu lagi ngepel, nah kalian otomatis bu, daripada sama ibu mending sama saya aja ngepelnya. Nah, gitu ya. Kemudian mengajari adik belajar dan mengerjakan PR atau pelajaran sekolah. Nah, itu. Jadi kalau misalkan ada kesulitan, misalkan yang punya adik eh, jangan lupa dibantu untuk mengerjakan PR-nya. Nah, kemudian kedua, tolong menolong dalam lingkungan sekolah. Nah, tolong menolong dalam lingkungan sekolah yang pertama, berbagi makanan dan minuman jika ada teman yang tidak punya uang saku. Nah, jangan lupa kalau misalkan toh di sekolah ada teman yang emang tidak diberi uang jajan sama ayah dan ibunya. Nah, kalian harus bisa menolongnya dengan cara membagi sedikit uang saku kalian ke orang yang tidak diberi uang saku, uang jajan. Nah, eh, biar teman kalian juga eh, merasa bahwa dirinya ditolong sama temannya. Jadi setidaknya kita perhatian terhadap teman kita yang emang tidak diperhatikan orang tuanya, misalkan tidak punya uang jajan. Nah, kemudian mengajari teman ketika teman kita maling kesusahan. Nah, jadi kalau misalkan ada teman yang memang kesusahan untuk mengerjakan soal atau belajar sama kalian, dibantu dengan cara membantunya menjelaskannya atau dengan cara belajar bareng ya. Nah, kemudian rajin belajar bersama karena tidak hanya menolong teman tetapi kita juga tertolong. Nah, jadi si tolong menolong itu bukan hanya harus melakukan sesuatu untuk kebaikan. Jadi kita juga harus belajar dengan benar ya, belajar dengan rajin. Kemudian membantu teman yang mengalami musibah. Nah, kalau misalkan teman terkena musibah, jangan lupa untuk ditolong ya. Misalkan ada yang sakit, kita harus tengok supaya kebersamaan kita kan harus terjalin, silaturahmi juga harus terjalin. Dengan kita menengok teman kita yang lagi sakit, tentunya kita juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tolong menolong dalam lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama, ikut bergotong royong dan kerja bakti di lingkungan sekitar rumah kita. Nah, di lingkungan rumah juga tentu pasti ada yang dimaksud dengan bebersih, opsih ya. Nah, kalau kalian juga harus bisa ikut sama keluarga, misalkan hal-hal yang sederhana aja, misalkan membuang sampah atau sapu-sapu ya. Kemudian memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kan di sekolah kita juga suka ada eh, penggalangan dana atau misalkan ada yang kesusahan, ada yang yatim misalkan. Nah, kita juga harus bisa menyisihkan atau memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, menolong tetangga kita terkena musibah seperti menjenguk ketika sakit dan melayat ketika meninggal dunia. Nah, itu beberapa contoh atau hal-hal yang harus kalian terapkan baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, mudah-mudahan paparan materi sedikit dari Mister bermanfaat buat kalian. Nah, untuk tugas kalian, kalian kerjakan halaman 65 ya. PG dan bagian B aja ya. Halaman 65 bagian A dan B aja.
Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.